Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif dan tim Guru Keliling. Pagi hari ini sudah mulai bergerak. Kita akan menuju ke SLB putra kami. Kita akan menjemput seorang guru yaitu Ibu Sri Indah Ningsih untuk sama-sama menuju ke salah satu siswa SLB putra kami. Seperti apa? Ayo kita lihat. Oke sahabat kreatif, sekarang aku sudah sampai di SLB putra kami. Kita bakal ketemu sama guru. Ayo kita. Oke sahabat kreatif, sekarang aku sudah di SLB putra kami dan sekarang sudah bersama dengan Ibu. Saya Ibu Ira. Ibu Ira ini sebagai Saya wakil dari kepala sekolah. wakil kepala sekolah. Nah, kita akan ngobrol dengan Ibu Ira seperti apakah SLB putra kami. Bu, mau bertanya seperti apa sih Bu anak-anak yang berada di SLB putra kami? Oke, sedikit tentang SLB putra kami. SLB putra kami adalah SLB yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus, itu mulai dari PAUD, ada TK-nya juga, SD sampai SMA. Oke, berarti ada 4 jenjang pendidikan Ya. yang diterima di sini ya Bu. Oke, terus selain itu kita juga ada lembaga terapi menerima anak-anak spesial juga. Semua anak kebutuhan khusus misalnya ada di sini. Oke, nah kalau untuk guru-guru yang ada di SLB putra kami sendiri ini seperti apa nih Bu? Guru-guru yang ada di putra kami ini sebenarnya beragam ya jenisnya gitu. Sebenarnya kalau untuk kebutuhan khusus memang ada yang tamatan dari pendidikan luar biasa, kemudian kalau saya sih memang basicnya PGSD, tapi sudah di coaching dulu nih, sudah dimantapkan dulu, sudah dikasih pelatihan beberapa bulan. Kalau memang saya bisa, saya akan dipekerjakan di sini. Oke, berarti memang ada kualifikasi khusus Iya. juga ya Bu untuk Iya. guru-guru yang ada di sini. Ya seperti itu. Oke, terkait daripada metode pengajarannya pasti berbeda dengan anak-anak pada biasanya seperti ini. Nah, untuk metode pengajaran yang ada di SLB putra kami sendiri itu seperti apa? Kalau untuk metode sih mungkin lebih kepada pendekatan ke anak sih. Kalau untuk kurikulum sih sama sih sebenarnya dengan kurikulum di luar. Kalau kurikulum di luar sekarang pakai K13, kita di sini juga pakai K13. Kemudian kita sederhanakan, menyederhanakannya yang sesuai dengan kondisi anak saat ini. Oke, ini sudah berapa lama Bu kalau boleh tahu SLB putra?
SLP Putra Kami itu berdiri dari tahun 2000 ya, kalau saya nggak salah ya, dari tahun 2000 itu sudah ada. Oke, berarti hampir 20 tahun Iya. seperti itu ya Bu, ada SLB Putra Kami. Iya. Nah, hari ini Bu, kami rencananya akan menjemput salah satu guru SLB Putra Kami, Ibu Sri Indah ya Ya, nanti. Sri Indah Ningsih. Ya, nah jadi kami mohon izin nih sama Ibu untuk membawa Ibu Sri Indah. Nanti kita bakal sama-sama menuju ke siswa SLB Putra Kami. Boleh ya Bu? Boleh, saya izinkan. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, kira-kira boleh kita jemput sekarang Bu Ibu Sri Indahnya? Boleh, sebentar ya, saya panggilkan ibu gurunya. Ibu Sri, ayo kita berangkat. Sudah siap? Siap. Semangat? Semangat. Oke, ayo. Ini Pak, ini ibu guru saya, Ibu Sri Indah Ningsih yang akan berkunjung ke rumah siswa untuk membantu bimbingan hari ini belajar di rumah siswa. Siap. Halo Bu Sri. Halo. Ya, Sobat Kreatif, sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Sri juga. Kita akan ngobrol juga dengan Ibu Sri sebelum akhirnya kita bakal menuju ke rumah siswanya. Oke, Bu Sri, hari ini kita ke rumah siapa nih Bu, kalau boleh tahu siswanya? Oke, hari ini kita akan ke rumah siswa kita yang bernama Fatia. Fatia. Iya. Oke, boleh diceritakan Bu, Fatia ini seperti apa? Fatia ini anaknya memiliki keterbatasan daya pikir. Nah, kita bilangnya tunagrahita. Oke. Gitu, Nah, iya. kira-kira hari ini Bu, pelajaran apa yang bakal diajarkan ke Fatia? Untuk Fatia nanti kita akan mempelajari tentang permainan tradisional. Salah satunya bermain engklek. Bermain engklek. Iya. Oke, jadi nanti Fatianya kita aja bermain engklek bersama dengan Bu Iya, Sri boleh, ya. iya. Oke, Bu Sri boleh bertanya terkait daripada Ibu mengajar sendiri untuk di SLB sendiri udah berapa lama? Sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun. Iya. Begitu banyak pasti pengalaman Bu Sri ya. Iya. Nah, kesulitan apa sih Bu terbesar biasanya ketika memang mengajar anak-anak seperti ini? Mungkin untuk seperti anak-anak, kalau saya pribadi lebih ke motorik sih. Oke, motorik. Gitu, yang seperti anak cerebral palsy, yang seperti itu. Oke, kesulitan Itu apa sih, Bu ya. yang selama ini Ibu Sri temui? Kalau yang cerebral palsy itu saya temuin yang memang kategori berat. Nah, kalau itu kan juga disertai dengan perilakunya yang memang tak terkendali ya. Nah, itu sih sehingganya membuat ketika dikasih latihan itu kurang maksimal gitu, karena disertai dengan perilakunya yang tak terkendali. Oke, ini biasanya apa nih Bu yang Ibu Sri lakukan ketika memang ya itu tadi menghadapi kesulitan seperti itu? Ya tetap terus memotivasi anak, memotivasi orang tua, tetap kita harus untuk latihan terus gitu. Oke. Walaupun dengan perilaku anak yang memang kadang tenang, kadang tidak gitu, tapi tetap kita harus semangat kasih motivasi mereka. Oke, ini udah berapa lama nih Bu kira-kira Ibu mengajar Fatia sendiri? Kalau Fatia baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Iya. Oke, nanti kita bakal ketemu sama-sama ya Bu dengan Ibu Fatiahnya. Yang pasti Sahabat Kreatif, seperti apa nanti metode pelajarannya dan mengajar Fatia, kita bakal menuju ke rumahnya Fatia. Baik Bu Sri, ini sekarang kita sudah di jalan menuju ke rumah siswanya atas nama Fatia ya Bu? Iya. Oke, ini kira-kira lumayan jauh nggak Bu rumah Fatia? Tidak, paling 15 menit. 15 menit kita Iya. sampai di sana ya Bu. Oke, berarti memang Fatianya sudah tahu kalau kita hari ini ke rumahnya ya Bu? Iya, benar. Oke. Boleh lagi Bu disampaikan ke sahabat kreatif kita kira-kira hari ini
pelajaran apa yang bakal dikasih ke Fathia? Oke, hari ini Fathia akan belajar tentang permainan tradisional, salah satunya engklek. Nah, dari permainan ini saya akan membawa materi ini dalam pelajaran SBDP ya, kemudian PJOK, karena di situ nanti ada interaksi bagaimana gerak lokomotor dan lokomotor seperti itu, gerak lokomotor dan lokomotor seperti itu. Kemudian juga kita masuk ke materi tentang manfaat bermain engklek ini gitu. Kemudian nanti akan saya bawa juga ke dalam pelajaran matematika gitu. Jadi ini tematik gitu. Jadi dari permainan tradisional engklek ini kita akan bawa pelajaran dari pelajaran PJOK, kemudian ke PKN. Di situ juga kan ada sikap ya, gitu. Kemudian nanti bawa ke pembelajaran matematika seperti apa nanti kita kan ya. Jadi memang permainan tradisional juga ternyata itu bisa memberikan pelajaran untuk anak-anak seperti ini ya, Bu? Iya. Oke. Siapa yang tahu bahwa memang permainan tradisional engklek sendiri itu ternyata salah satu metode pelajaran yang bisa diberikan kepada anak-anak yang sendiri seperti itu ya. Benar. Oke. Sejauh ini Bu ada kesulitan nggak Bu sebenarnya untuk mengajak anak-anak SLB ini untuk bermain terutama engklek? Kalau dia tidak bermasalah motoriknya tidak apa-apa, kecuali yang bermasalah gitu. Karena anak-anak ABK ini juga beragam ya, gitu. Kemampuannya ada yang dia memang IQ-nya tinggi tapi kemampuan di fisiknya rendah gitu. Nah ada juga yang kemampuan IQ-nya rendah tapi mungkin ya sebaliknya seperti itu, jadi beragam gitu. Oke, berarti memang hari ini Fathia akan diajak bermain engklek seperti itu. Iya. Nah, memang biasanya sih kita Bu ada 2 siswa yang akan mengikuti guru keliling, tapi hari ini itu hanya Fathia saja. Iya. Karena katanya untuk salah satu siswanya sendiri ternyata memang prosedurnya itu cukup rumit seperti itu ya Bu. Iya. Karena prosedur di perumahan, izin dan lain sebagainya seperti itu. Ini boleh disampaikan Bu? Iya, jadi awalnya kita 2 tapi 1 tidak diizinkan memang dari pihak keluarganya sendiri yang ada kekhawatiran ya dari orang tua gitu. Kemudian yang satu lagi itu dari RT-nya gitu, boleh ikut tapi ada prosedurnya. Nah itu gitu, jadi prosedurnya itu yang banyak gitu. Itu sih kendalanya. Nah Bu, kalau untuk Fathia sendiri itu ada kesulitan nggak Bu selama ini untuk mengajar? Iya, kalau Fathia sendiri itu kesulitannya di motoriknya gitu. Jadi seperti dia menggunting gitu. Nah itu juga belum sempurna gitu. Ya, jadi masih pegang gunting juga masih sulit gitu. Masih harus dibantu gitu. Kemudian juga untuk akademik seperti matematika itu juga masih setara dengan anak kelas 3 SD gitu. Nah, boleh tahu sendiri Fathia ini umur berapa Bu? Fathia usianya 12 tahun. 12 tahun. Oke. Nah, selama ini Bu, ketika memang Ibu mengajar dengan anak-anak yang seperti Ibu bilang tadi Fathia memiliki kesulitan motorik, itu seperti apa jadinya Ibu mengajar? Ya, tetap kita misalnya dikasih pembelajaran menggunting ya kita bantu gitu. Berarti tetap kita pegangnya latihan, bantu ya, latihannya kita bantu awalnya, nanti kalau udah bisa kita lepas gitu. Kebetulan dia bertahap gitu. Oke. Jadi memang beda-beda anak, beda-beda juga kelemahannya seperti itu ya Bu. Iya. Kemudian memang artinya tadi yaitu guru harus mengetahui seperti apa murid yang diajarkan sebenarnya. Nah, berbicara mengenai pandemi saat ini Bu, hampir 1 tahun ya Bu kita pandemi. Apa Bu kesulitan Ibu mengajar anak-anak? Kurang dapat sih gregetnya kita tuh mengajar gitu, karena kita tidak bersentuhan langsung gitu. Nah sementara kan kalau untuk anak ABK sendiri itu mereka itu kan lebih banyak sulitnya dalam berinteraksi sosial
kita harus menjaga social distancing. Nah seperti itu kan sulit tuh gitu ya. Nah sementara anak-anak ini harus ada memang bantuan gitu, sentuhan fisik gitu, seperti macam tadi ya mungkin nggak bisa harus kita pegangin, atau mungkin yang tadi jalannya masih nggak seimbang jalannya, otomatis kan kita harus pegang nih gitu kan untuk membantu bagaimana mereka latihan. Nah ketika pandemi kan latihannya ini otomatis kan kurang latihan. Nah sementara untuk tulang itu sendiri kan makin lama makin kaku kalau nggak dilatih gitu, tahunya nanti malah terlambat gitu kan. Nah itu sih gitu. Oke. Tapi mudah-mudahan hari ini Fathia sudah siap untuk menerima pelajaran dari Bu Sri ya Bu. Ya. Oke, kita langsung menuju ke rumah Fathia. Baik sahabat kreatif, sekarang aku bersama dengan Ibu Sri sudah sampai di rumah siswa yang akan diajarkan hari ini untuk guru keliling. Ada Fathia di sini. Jadi langsung saja saya serahkan kepada Ibu Sri untuk langsung mengajar Fathia hari ini. Belajarnya engklek ya Bu? Iya. Betul ya Bu? Tentang permainan. Oke, seperti apakah mengajar engkleknya bersama Ibu Sri dan juga Fathia? Saksikan tetap di Guru Keliling. Fathia, assalamualaikum Fathia. Selamat pagi. Pagi yang keras dong. Pagi gitu. Coba pagi. Kayak di sekolah itu sama ya. Oke, kalau Ibu Sri bilang semangat pagi, kata Fathia bilang yes gitu. Oke. Oke, tangan kanannya. Fathia mau belajar, jadikan Fathia anak yang pandai. Amin. Oke, Ibu Sri mau tanya dulu nih. Kakak Fathia itu lebih senang belajarnya di rumah atau di sekolah? Di sekolah ya. Kalau di rumah enggak, harus senang ya. Kalau sekarang pandemi harus senang. Di rumah senang, di sekolah senang ya. Iya. Nah, kalau misalnya kegiatan kakak apa aja sih selain belajar di rumah gitu? Kalau sama adek mungkin bermain gitu. Mainannya itu mainan apa aja? Selama pandemi ini di rumah nih bete, aduh bete nih gitu kan. Main apa ya? Udah main game gitu kan. Nah, biasanya mainnya apa? Tebakan. Main tebakan. Oh, main tebak-tebakan ya. Nah, oke, belum pernah mainnya gitu. Oh, oke. Sekarang berdiri kakak. Ibu Sri kasih contoh ya. Kakak berdiri. Perhatikan ya, apa sih itu engklek? Nah, selama pandemi lupa deh gitu ya. Padahal udah pernah belajar ya. Ya. Nah, jadi bermain engklek itu seperti ini. Nah, Ibu Sri bermain engklek itu medianya dengan menggambar ya di lantai atau
di luar rumah. Kalau di luar rumah itu di tanah ya, di pasir biasanya. Nah, kemudian pakai batu. Kalau batunya sekarang Ibu Sri ganti dengan titik aja ya. Oke. Nah, jadi kita yang pertama lempar. Nah, lempar batunya itu kemudian harus masuk di dalam kotaknya ya. Nggak boleh keluar. Kalau di luar berarti kita kalah, mati. Jadi harus nunggu giliran ya. Nah, bermain engklek ini 2 orang atau lebih. Nah, sekarang Ibu Sri kasih contoh ya cara bermain engklek ya. Tuh, tadi Ibu Sri kan sudah lempar tuh. Nah, berarti yang ada batunya tidak boleh dipijak ya. Jadi Ibu Sri harus seperti ini. Nah, caranya melompat. Hup, 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 hup. Ambil batu, kemudian di sini ke sini. Nah, seperti itu. Coba kakak bisa nggak? Iya, masuk di tempat yang sama. Oke, lompat. Kakinya satu. Kakinya satu bisa? Oke, coba ulang di sini, Nak. Ulang di sini. Nah, diri Bu Sri, berdiri dulu, berdiri. Angkat kaki yang satu. Kakinya satu. Oh, oke. Coba yang kaki ini ganti. Oh, oke, berarti keseimbangan kakak lebih kuat di kaki kiri. Iya. Nah, coba kaki kiri angkat. Kaki kanan angkat, berarti menopang di kaki kiri. Iya. Kaki kirinya turun. Nah, kakak angkat. Yes. Oke. Sekarang kakak lompat di kotak sini, Ibu Sri di sini. Oke? Tirukan ya. Di sini kakak, posisinya kakak. Nah, angkat kakinya. Hup. Oke, kalau gitu kakak boleh 2 kaki ya. Karena kakak belum bisa kayak 1 kaki, boleh 2 kaki ini ya. Hup. Hup, gitu ya. Oke. Ya, ulang dari sini, Nak. Ya, lompat 2 kaki sini. Hup. Oke, lompat ke sini lebih jauh. Yeay, lagi ke sini. Iya, lagi ke sini. Iya, lagi ke sini, tengah. Oke, ambil batunya. Iya, lompat ke sini. Oke, good. Lagi, sekali lagi. Yeay, seperti itu ya. Seru nggak? Seru. Jadi kakak nanti bisa ajak adik main bersama, main engklek ya. Nah, kemudian itu, tapi kalau ada bintang punya kita boleh 2 kaki. Paham? Paham. Nah, ini kan sekarang lagi masih musim hujan nih. Nah, selain bermain engklek, permainan tradisional yang seru apalagi ya yang bisa dimainkan di musim hujan biar nggak keluar-keluar gitu? Oh, congklak. Nah, apalagi Kak? Karet. Bermain karet, iya. Oke. Jadi tidak ya 30 menit aja. Nah, misal ya. Oke. Nah, yuk sekarang duduk lagi kakak. Nah, oke. Kita buka buku kita. Halaman. Ayo ditunjuk persegi yang mana? Oh, ini persegi ya. Kalau persegi yang ini, dia perseginya apa yang kakak mau sebut tadi? Kalau ini persegi apa? Ini persegi panjang. Kalau persegi 4 yang mana? Ada nggak ya? Yang di sini? Oh, oke, ada. Kalau segitiga, kasih tunjuk sama Ibu Sri yang mana segitiga? Yang di sini, gambar sini. Ya. Bisa dikasih tanda. Ini segitiga seperti ini. Oke, yang ini tadi persegi 4. Yang ini persegi panjang. Nah, oke. Nah, sekarang Ibu Sri mau tanya lagi nih. Gambar mana yang bisa membentuk bangun ruang kubus? Yang mana? Yes, good, cantik. Ya, jadi itu ya Kak ya. Nah, Ibu Sri coba dulu ya. Ibu Sri punya apa ya? Nah, oke.
bentuknya Kak dengan yang tadi Kak? Sama ya. Kalau ini ada persegi, ada bangun datar apa aja di sini Kak? Panjang. Iya, persegi panjang aja ya. Nah, oke, dengan bentuk itu kita bisa membuat kubus loh. Ibu saya kasih contoh dulu ya guntingnya ya. Perhatikan Ibu sering gunting ya Kakak. Nih lihat, jari telunjuknya di sini, jari tengah di sini, jari jempol di sini. Oke, yang digunting yang bagian pinggir ya. Jadi ini yang bagian pinggirnya saja Kakak. Oke. Oke, sekarang coba Kakak yang gunting. Ini pegang guntingnya, pegang ya. Ini potong dari sini ke sini. Yang lurus ya. Gini. Nah, tegak seperti ini. Oke, yes, stop. Oke. Nanti yang bagian ujungnya bagian Ibu Sri aja ya. Ini namanya menggunting bersama ya. Sini Nak. Lagi. Saya bantu pegang. Ini Kakak dia gunting dari sini sampai sini. Oke, pegang di sini. Yang tangan ini memegang. Sini sedikit. Di sini. Oke, dia sedikit. Sini, belokkan ke sini. Ini gunting. Oke, pandai Kakak. Lagi Kakak, yang ini ke sini Kakak. Ini Kak. Oke. Bangun ruang itu apa saja Kakak yang Kakak tahu? Oh, kerucut ya, pintar Kakak. Bangun ruang itu kerucut juga bangun ruang ya. Kemudian tabung ya. Tabung itu juga bangun ruang. Kalau lingkaran itu bangun apa Kak? Bangun datar. Wih, pintar Kakak. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1.
Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Pro 4 FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Hai sahabat budaya, saatnya bergabung di Halo Nusantara bersama JJ. Dan kali ini aku akan mengenalkan sahabat budaya dengan salah satu penyanyi. Pemulangan mereka begitu ini bukan lagi kewajiban dari negara Indonesia karena ada dasar hukumnya bahwa mereka tidak lagi WNI. Bahkan mungkin sekarang kita harus menyebutnya ex-WNI, ex-ISIS begitu ya. Hai, selamat pagi sahabat kreatif di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia. Ketemu lagi barengan sama aku Desi Aldiana tentunya di Morning Live Chat. Kita kedatangan tamu spesial yang setelah berapa tahun ya mereka ada di industri musik Indonesia. Sekarang kita ngobrol-ngobrol barengan sama Stars and Rabbit. Masih bersama-sama Iki dan Ido di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar nih para pendengar Pro Dangdut? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kalau udah denger kayak gini, udah tahu dong siapa gitu yang siaran kan? Ini Nabila Gomez lah, mau siapa lagi? Yo, selamat sore kembali bergabung di Ngaca bareng Yosi dan juga masih ada Amo di sini. Kita lanjutkan ya obrolan kita nih sobat budaya yang baru bergabung. Dari tadi kita lagi asik ngobrolin soal perilaku di transportasi umum. Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Selamat bergabung di Lintas Jakarta Sore, pendengar Pro 1 juga pemirsa RRI Net. Hari ini Mind, Body and Soul akan mengupas tentang sebuah topik yang kalau ngomongnya tuh enak gitu ya. Aku setiap nulis lagu kan nggak pernah mikirin oh ini lagu bakal jadi single atau ini lagu bakalan jadi apa gitu ya, nulis aja gitu apa yang dirasain pada saat itu, terus dapatnya gimana. Ketika Gea mendengar lagu Gea sendiri diputar di radio, entah Gea lagi di jalan atau apa, tuh benar-benar merasa apa ya, ada kepuasannya gitu. Berarti kamu tetap dengar radio ya? Tetap dong, tetap pasti. Apalagi kalau macet ya kan di jalan itu udah pasti. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru.
berapa jumlah perseginya kakak? Bangun ruang kubus ini ada berapa ya ini? Coba kakak hitung. 2, 3, 4, Iya, terus? 5, Terus? 6. Ada 6. Ada berapa bangun datarnya? 6. Persegi 6. Nah, sekarang udah ya. Nah, sekarang kakak kasih lem. Kasih lem yang kuat. Nah, coba kakak yang kasih lem. Kakak kasih lem di sini. Pegang, ininya pegang. Ya, kasih lem seperti ini. Oke. Tahu ini pakai ini. Pakai ini aja. Oke, kita membuat kubus bersama. Nih, kasih lemnya bersama-sama ya, Kak. Oke, kakak yang ini lagi. Pegang sini kakak. Ya, lagi. Ayo. Nah, kalau kayak gini kurang ini kakak, ya. Kita rekatkan. Nah, sisi yang di sini. Oke. Nah, sudut yang di sini juga direkatkan. Oke. Nah, coba kakak rekatkan pensilnya. Nah, coba. Nih kakak, yang ini, yang ini, yang ini. Nah, jangan takut pegang lemnya. Gak apa-apa, nanti bisa dicuci tangannya. Oke. Nah. Lepas. Oke. Nih, pegang seperti ini, dijepit, jepit gini. Tuh, nanti kakak ini, ini dijepit. Oke. Ini ya. Nah. Coba direkatkan. Gini kakak pegang gini. Gini. Nah, kakak pegangnya di sini. Nah, seperti ini ya. Ibu Sri bantu ya untuk lemnya ya. Sri kasih lem, apa yang nempel? Ini apa namanya? Lingkaran. Lingkaran. Kalau benda yang di rumah kakak ini ada nggak yang bentuknya seperti ini? Nggak ada. Ada nggak ya? Coba lihat dulu. Ada nggak yang sama kayak gini? Bulan. Ada, mana dia? Oh, itu figura ya. Selain figura ada nggak? Nggak ada. Jam dinding mungkin ya. Itu jam dinding lingkaran ya. Jadi manfaatnya banyak kakak ya. Nih kakak yang tempel. Tidak boleh takut pegang lem. Iya, ini kan. Yes, good, cantik. Nah, yang ini. Kalau ini ada nggak ya yang bentuknya, benda yang bentuknya seperti hati, nih, bangun datar ini, ada nggak ya benda yang di rumah ini? Ada nggak? Coba tengok lagi, ada nggak? Yang miripnya kayak gini, bentuknya seperti ini, bentuk hati ada nggak? Ada nggak? Itu? Iya kan? Nah, jadi kakak tahu ya. Nah, nih, tempel di sini
Artinya merah ya. Artinya merah. Oke, tempel lagi. Nah, kakak mau tempelnya gimana? Yang penting tempatnya kosong. Yang rapi tempelnya. Ayo, Ibu Sri tidak bantu loh. Yeay. Lagi, nih. Kakak cari tempatnya yang kosong. Nih. Tempel yang rapi, tidak boleh takut kena lem. Oke, good. Nah, apalagi ya bentuknya? Masih ada yang kosong nggak, Kak? Masih ada? Oke, kalau gitu kita tambah. Kira-kira bentuk apa yang belum ada di situ? Bentuk apa? Nih, kakak tempel. Iya, masih ada yang kosong nggak? Sudah penuh semua? Sudah terisi? Oh, masih ada satu. Yang mana ya yang belum ada? Coba lihat di sini. Ada nggak yang belum ada? Ada nggak? Itu persegi 4. Yang mana? Ini sudah ada. Mana? Ini sudah ada? Belum. Oke, Ibu Sri kasih. Nah, apa namanya? Pandemi lupa ya. Setengah lingkaran. Iya kan? Setengah lingkaran, tempel di sini. Nah, oke, kubu sudah jadi. Coba lihat, pegang dulu, Ibu Sri mau lihat. Ih, cantik. Nah, jadi latihan keseimbangan. Kan tadi belum bisa tuh, ya kan? Melompat dengan kaki satu. Nah, nanti kakak latihan di rumah ya. Nah, bisa latihan, kakinya angkat dulu gini. Angkat satu. Nah, gitu ya. Nah, nanti angkat satu. Hitung misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Nanti lama-lama kakak bisa bermain engklek dengan satu kaki saja melompatnya. Ya? Nah, oke. Fatia sudah selesai belajar, jadikan Fatia anak yang sehat, kuat, tetap semangat belajar. Amin. Oke Bu, tadi udah mengajar Fatia, udah belajar tadi permainan engklek ya Bu? Iya. Engklek. Terus juga tadi udah belajar juga seperti ini. Bagaimana Bu? Apa ini pertama kali ketemu sama Fatia di masa pandemi atau sudah sering ketemu dengan Fatia? Iya, baru pertama kali ini. Pertama kali. Iya. Ada kesulitan ya Bu kira-kira tadi ngajar Fatia? Iya, dari sisi kemampuan bersosialisasi juga, dia masih agak kaku gitu kan. Mungkin karena di awal nggak ketemu yang mana si gurunya gitu, hanya lewat di layar handphone aja gitu kan. Ketika bertemu kan beda tuh gitu, interaksi sosialnya pasti ini ya kurang ya gitu. Ya. Jadi memang ini adalah kali pertama ketemu langsung dengan Fatia, tadi udah ngajar. Jadi memang butuh pendekatan lebih lagi seperti itu ya Bu. Tapi tadi ngajarnya cukup seru ya Bu. Apalagi bermainnya, Fatiahnya juga mengikuti dengan baik tadi. Fatiahnya ada kesulitan nggak tadi? Senang nggak? Senang main engkleknya apa belajarnya? Main engkleknya. Kalau misalkan diajak main lagi mau? Mau ya? Oke, jadi memang sepertinya Fatiahnya juga mulai sudah mau seperti itu ya Bu ya, mengikuti pelajaran. Karena memang selama ini kalau untuk belajar online
tentu susah ya Bu ya? Iya. Untuk bermain tadi juga susah seperti itu ya? Iya. Jadi mungkin ini juga jadi bahan refresh juga bagi Fathia seperti itu ya? Iya. Oke, mudah-mudahan ya Bu, apa yang Ibu sampaikan, Ibu ajarkan tadi bisa diterima baik oleh Fathia dan Fathianya juga senang. Kalau misalkan nanti kita datang ke sini lagi boleh nggak? Mau nggak? Ikut belajar lagi? Mau ya? Mau? Mau ya? Masih Mudah-mudahan. malu-malu jadi efek interaksi sosialnya juga ya Betul. Pak ya. Karena memang kalau misalkan belajar di kelas pasti beda ya Bu. Ketemu dengan teman-teman. Iya, padahal kalau di handphone, kalau lagi daring gitu dia kita tanya apa semangat gitu. Semangat. Tetapi ketika ketemu, nah itu tadi karena beda ya. Mudah-mudahan ya Bu, sosialnya memang guru keliling ini terus ada, ibunya juga bisa terus mengajar Fathia seperti itu. Fathia kira-kira kalau ditanya mau belajar apa lagi sama Ibu Sri? Oh, mau bikin kubus. Mau bikin kubus. Sekarang tadi kayaknya asik banget ya Bu bikin kubusnya. Terus belajar apa lagi maunya? Menulis. Oh, Menulis seperti itu. Oke. Mudah-mudahan nanti kita bisa datang lagi ke sini, boleh ya? Boleh ya? Main lagi nanti sama Fathia ya. Mudah-mudahan ya Bu ada kesempatan lagi berikutnya. Baik Bu, terima kasih sudah mengajar pagi hari ini bersama dengan Fathia. Mudah-mudahan masih banyak lagi kesempatan lainnya bisa ketemu sama dengan Fathia. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Fathia. Oke, sekarang sahabat kreatif, aku ada Fathia di sini, terus ada mamanya Fathia dan ibu siapa Bu? Linda. Ibu Linda ya. Bu, yang pertama sekali saya pengen tanya, apa tanggapan Ibu adanya guru keliling Bu menghadirkan guru langsung di rumahnya Ibu untuk mengajar anak bagus Ibu? sih, buat anak tambah semangat. Yang tadinya udah lupa dia gimana nggak tahu gurunya, sekarang udah tahu lagi. Oke, jadi memang ini karena dari awal tahun pelajaran kan belum pernah ketemu gurunya, cuma lewat HP aja. Online aja gitu ya Bu? Aja, jadi memang ini langsung datang ketemu sama gurunya. Pertama kali Fathia dikasih tahu, dia mau atau seperti apa? Harus dibujuk dulu apa gimana? Enggak, dia senang. Langsung senang ya Bu? Langsung didatangin hari ini sama gurunya seperti itu ya? Oke, kalau Fathia sendiri sebenarnya Bu selama ini belajar di rumah, tapi Ibu sendiri yang mengajar selain daripada online ya? Iya. Oke, ada ini nggak sih Bu kesulitan ketika memang masa pandemi ini? Kesulitan, paling kesulitan anaknya kadang kalau dia lagi mood enak ngajarnya, kalau lagi nggak mood susah lagi. Terus seperti itu ya. penguasaan materi juga, namanya saya ibu rumah tangga kan kurang menguasai kan pelajaran-pelajaran. Oke, harapan Ibu apa sih Bu dengan yang kondisi pandemi saat ini terhadap gurunya seperti itu? Ya mudah-mudahan gurunya tetap semangat aja lah walaupun pandemi Ya. video call atau apa, tapi tetap aktif ngasih informasi. Kalau Fathianya sendiri Bu selama ini kalau di rumah diajak belajar mau atau seperti apa Bu? Mau dia. Mau ya. Semangat dia mau belajar. Cuman ya kadang-kadang ada mood-moodnya juga. Ada mood-moodnya juga. Biasa seperti dia Iya, Bu ya. iya. Jadi memang kalau dia lagi enak diajak belajar mau seperti itu ya Bu. Oke, terakhir Bu, apa harapan Ibu dengan adanya guru keliling ini? Harapan saya semoga anak-anak tambah rajin belajar, tambah semangat belajarnya. Dengan adanya pandemi ini kan anak-anak udah kayak mana ya, kurang semangat belajarnya. Mudah-mudahan dengan adanya program kunjungan guru ke rumah membangkitkan lagi semangat mereka biar mau belajar gitu. Oke, mudah-mudahan ya Bu. Iya. Terima kasih juga hari ini sudah diberikan kesempatan hadir di rumahnya Ibu Linda untuk mengajar Fathia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Ibu Sri tadi bermanfaat harinya buat Fathia. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Bu, sekali lagi terima kasih sudah diberikan kesempatan hadir hari ini bersama dengan Ibu Sri. Sekali lagi kita pamit ya Bu. Iya, sama-sama ya Pak ya. Pamit Bu. Kunjungannya sama-sama. Mari Mama, dadah Kakak Fathia.
Belajar di Pro2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru.